البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Israel satu. Kalau yang sikoh siapa? Yaitu anaknya, yaitu siapa namanya, Yunus ya. Yunus bin Israel bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Israel satu. Al-Hadisus Salis ba'da tis'imi'ah 903. An Abi Umamah Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling dekat dengan Allah adalah yang memulai salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Sebenarnya hadisnya telah dilewati di nomor yang ke-900, tapi dohirnya Imam Nawawi ingin mendatangkan lafadz di Tirmidzi agar masuk dalam pembahasan adabus salam. Wa rawahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, ditanyakan, ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan, wahai Rasulullah, ada dua orang yang sama-sama berjumpa, ayyuhuma yabda'u bisalam, siapa dari mereka berdua yang memulai salam, yaitu yang selayaknya mendahului salam? Qal aulahuma billahi ta'ala, yang paling dekat dengan Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa hadza hadisun hasan. Baik. Catatan kaki dari Syekhuna Abu Amr, hadis Abu Dawud sahih, hadis Tirmidzi juga sahih. Kesimpulannya memang sahih, tidak sekedar hasan. Kalau untuk yang riwayat Abu Dawud ini dimasukkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab kaifiyatus salam. Untuk yang riwayat Tirmidzi ini yang diinginkan dalam bab adabus salam. Baik. Jadi walaupun asal dari adab salam adalah yang kecil menyalami yang besar, yang sedikit menyalami yang banyak, dan seterusnya telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah tersebut. Tetapi di hadis yang kedua di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan itu, tapi Rasulullah menyebutkan yang paling dekat dengan Allah lah yang memulai salam. Nah, setiap orang yang mukmin dia suka untuk menjadi orang yang paling dekat. Baik. Di kalangan jin saja mereka berlomba-lomba untuk mencari kedekatan kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang dahulu disembah, yaitu dari kalangan jin, setelah masuk Islam mereka masih terus disembah, mereka sendiri berdoa, mereka sendiri adalah berlomba-lomba untuk mencari wasilah, yaitu kedekatan kepada Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat. Nah, kalau jin saja berlomba-lomba mendekat kepada Allah, mestinya kita manusia lebih bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, mencari kedekatan. Nah, ternyata di sini Nabi menyebutkan yang memulai salam dialah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalimat ini untuk sebagai al-has, sebagai anjuran, dorongan dan penyemangatan untuk kita mendahului salam. Walaupun mungkin yang kita jumpai lebih muda, atau yang kita jumpai dalam keadaan dia naik kendaraan sementara kita berjalan kaki, atau sementara kita ini sedang duduk. Karena yang dianjurkan adalah perlombaannya. Baik. Walaupun tentunya yang tidak memulai padahal dia mungkin dia naik kendaraan, tentunya dia menyelisihi sunnah, memilih untuk menunggu disalami orang misalkan, padahal dia yang naik kendaraan sementara temannya ini jalan kaki, atau dia jalan kaki sementara temannya duduk, tapi dia menunggu sampai orang yang duduk menyalami dia. Jelas ini menyelisihi sunnah, dan telah disebutkan oleh para pensyarah ini adalah kesombongan. Baik, menunggu orang lain menyalami dia, padahal mestinya dialah yang dianjurkan untuk lebih dahulu menyalami, berdasarkan hadis Abi Hurairah itu. Baik, dan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap
dalam syarah beliau terhadap apa itu Al-Jami'us Shaghir, bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan. Kita tahu bahwasanya memulai salam ini mustahab, menjawab salam itu wajib. Tapi ternyata orang ini menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah karena dia bersikap tawadhu dan memulai apa yang mendahului apa yang sebenarnya tidak wajib. Ini menunjukkan memang karakter dia baik, dia tawadhu. Semakin tawadhu semakin diangkat tentunya apa? Semakin dekat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula pembahasan ini disebutkan oleh siapa? Al-Alamah As-Sindi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang yang membiasakan diri untuk mendahului salam ini menunjukkan karakternya adalah karakter yang tawadhu, yang baik, sehingga dia ini layak untuk didekatkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya ini tidak wajib, tapi dia berlomba-lomba dalam perkara yang tidak wajib, walaupun tidak wajib, menunjukkan memang dia orangnya berusaha untuk mencari kedekatan, sehingga layak untuk dibalas dengan balasan yang setimpal. Berusaha mendekat, ya memang didekatkan. Bukan hanya berlomba-lomba dalam yang wajib, yang mustahab pun dia kejar, menunjukkan memang dia layak untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, bab yang baru ya. Al-Babur Rabi' wa Salasun ba'dal mi'ah 134. Bab istihbabi i'adatis salam, disukainya mengulang salam ala man takarrara liqa'uh, kepada orang yang terulang-ulang perjumpaannya, ala qurb, walaupun dekat. Bi'an, contohnya bagaimana itu? Dakhala summa kharaja summa dakhala fil hal. Mungkin apa, dia sudah di dalam rumah kemudian keluar untuk ambil barang kah atau apa, kemudian masuk lagi, ya dia salam kepada orang yang di dalam seketika itu juga. Au hala bainahuma syajarah, atau semula apa? Jalan sama-sama, tahu-tahu terhalang oleh pepohonan atau mungkin terhalang oleh apa itu? Tiang mungkin ya, atau apa. Kemudian jumpa lagi, maka mengucapkan salam. Wa nahwihima wa nahwuha, dan yang semacam itu. Baik, ini memang apa? Pembahasannya adalah pembahasan perlombaan di dalam kebaikan walaupun tidak sampai wajib. Qala Imam Nawawi rahimahullah al-haditsur rabi' ba'da tis'imi'ah 904 an Abi Hurairah radhiyallahu an fi hadisil musii salatah, tentang hadis orang yang salatnya buruk di dalam salatnya, yaitu tidak memenuhi sebagian rukun. Bukan masalah kewajiban, tapi lebih dari itu, yaitu rukunnya. Dia tidak thama'ninah, bukan karena meremehkan, tapi belum tahu ilmunya. Baik. Annahu ja'a fa shalla, dia datang kemudian dia sholat. Dohirnya adalah sholat tahiyatul masjid atau apa, kembali kepada niat, terserah. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat di dalam masjid. Fa sallama alaihi, maka dia mengucapkan salam kepada Nabi. Ini menjalankan hadisnya, menjalankan apa? Sunnahnya, adabnya, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah tatkala mensyarah hadis Abi Hurairah. Kenapa orang yang berjalan kaki salam kepada orang yang duduk? Kemungkinan adalah yaitu dia datang mendekat kepada orang yang duduk, maka dia mengucapkan salam. Baik. Dan hikmahnya ini tidak ana sebutkan sebelumnya, disebutkan oleh para pensyarah, yaitu boleh jadi ini adalah untuk menghilangkan kegelisahan atau kekhawatiran, walaupun itu jarang terjadi untuk kita insya Allah. Maksudnya bagaimana? Orang yang duduk tahu-tahu didatangi orang, boleh jadi di sebagian peristiwa itu dia jadi merasa khawatir, ini siapa, kenapa datang, apakah akan menimbulkan bahaya. Maka untuk menutup pintu itu, pintu kekhawatiran yang datang, itulah yang disyariatkan untuk mengucapkan salam. Maknanya berarti apa? Anta minni fis salam, Anda berada dalam keselamatan dari gangguan saya, jangan khawatir, saya datang bukan untuk keburukan. Nah, seakan-akan isyaratnya ke situ.
Makanya yang dianjurkan untuk salam adalah yang berjalan datang mendekat kepada orang yang duduk. Walaupun kalau yang duduk menyalami lebih dahulu, tentunya apa? Dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, demikian pula di dalam hadis yang hadisnya sama juga ya, hadis Abi Hurairah juga. Orang ini setelah sholat dia datang mendekat kepada Nabi dan mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, maka Nabi menjawab salam dia. Faqal, setelah itu beliau mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau, kemudian sholatlah karena engkau belum sholat. Ini menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, melihat bagaimana keadaan sholat dia. Baik. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendiamkan kemungkaran. Seandainya Nabi diam, boleh jadi akan jadi hujah. Oh, sholat dengan cara tidak tumakninah adalah sah. Ternyata Nabi tidak mendiamkan itu. Bahkan Nabi mengatakan fa innaka lam tusolli, engkau belum sholat. Lam dengan fi'il mudhari. Lam ini adalah apa itu ya? Harfu nafyi wa jasmin wa qalb, membalik fi'il mudhari menjadi fi'il madhi, menunjukkan sholatmu yang tadi itu belum sah. Tatkala sholat itu tidak sah, maka dianggap dia tidak sholat. Jadi dikatakan lam tusolli, nafi di sini bukan nafiyul wujud, tetapi yaitu nafyus sihhah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti', nafyu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafyul wujud, yaitu menunjukkan tidak ada. Yang kedua adalah nafyus sihhah, sholatnya ada tetapi tidak sah. Yang ketiga adalah nafyul kamal, sholatnya sudah sah misalkan tetapi tidak sempurna. Sebagaimana dalam masalah apa itu? La i'tikafa illa fi salasati masajid, tidak ada i'tikaf kecuali dalam 3 masjid. Ini nafyu apa? Nafyul kamal. I'tikafnya sah di masjid-masjid manapun, bukan hanya 3 masjid seperti mazhabnya siapa? Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, yang betul adalah yang ditiadakan adalah nafyul kamal, kesempurnaan pahalanya yang tidak didapatkan. Nah, untuk yang kali ini bagaimana? Fa innaka lam tusolli, ini yang kedua, yaitu nafyus sihhah, sholatnya tidak sah. Karena tidak sah maka berarti apa? Latan akid, berarti belum sholat. Berarti apa? Belum bebas kewajiban. Kalau ini pembahasannya adalah wajib sholat. Baik. Nah, ini ada fa'inna, fa dengan inna, ini min adawatit ta'lil, alat untuk menunjukkan alasan. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, dan juga disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul, fa dengan inna. Dan hikmahnya di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memberikan suatu perintah, demikian pula apa? Misalkan memberikan suatu pelarangan, beliau memberikan alasan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, ini menunjukkan adab seorang mufti. Kalau menyampaikan suatu hukum, maka hendaknya dia menyebutkan hujahnya apa, bukan sekedar halal haram, tetapi alasannya begini, alasannya begini. Nah, kenapa Nabi menyuruh dia sholat padahal tadi sudah sholat? Nah, Nabi menyebutkan alasannya karena pada hakikatnya engkau belum sholat. Nah, nanti di akhir-akhir dijelaskan di bagian mana ya boleh jadi dia belum memenuhi rukunnya itu. Faraja'a fasholla, maka dia pun kembali. Setelah itu dia melaksanakan sholat. Ini menunjukkan ketaatan sahabat. Langsung Nabi suruh apa? Langsung ikut. Summaja, setelah itu dia datang lagi. Fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta fa'ala dzalika salasa marrat, sehingga dia melakukan itu sebanyak 3 kali karena Nabi pun menyuruh seperti itu. Sampai kemudian dia mengatakan apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq alimni fa inni la usinu illa hadhihi. Demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran, ajarilah saya karena saya tidak tahu kecuali ini. Baik. Ini menunjukkan ilmu itu memang bertahap. Boleh jadi sahabat yang ini tidak mengetahui bahwasanya rukuk dan sujud itu wajib thama'ninah, ada ketenangan, tidak langsung berpindah ke rukun yang berikutnya. Maka kemudian Nabi pun menyebutkan
perkara-perkara yang kemudian dikatakan sebagai apa? Rukun sholat yang 13 itu. Nah, itu diambil dari hadis Abi Hurairah ini. Ditambah dengan hadis Abi Hurairah yang lain terkait dengan masalah wajibnya Fatihatul Kitab. Intinya apa di sini? Yaitu walaupun dia itu masih di tempat yang sama, yaitu dalam satu masjid, tempatnya dekat saja. Jelas masjid Nabi waktu itu kecil. Anak punya bukunya, buku sejarah Masjid Nabawi. Dulu ukurannya sekian-sekian, nampak kecil memang. Baik, menunjukkan tempatnya dekat. Ternyata walaupun tempatnya dekat, karena orang ini boleh dikatakan istilahnya memisahkan diri, pergi agak jauh untuk sholat lagi, kemudian datang, maka dia salam lagi. Dan Nabi tidak mengingkari itu, bahkan sampai 3 kali. Dan Nabi menjawab salamnya, menunjukkan mustahabnya demikian. Baik, mengulang salam. Karena apa? Perjumpaannya terulang. Baik, ilahuna wallahu a'lam.